Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat bertemu kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus terus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan yang baik, Allah yang kudus. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang baik untuk dapat menerima firman-Mu, agar bertumbuh, berbuah, dan berakar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15 yang berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Dikatakan dalam Yesaya, pasal 30 ini, dikatakan bahwa dengan bertobat dan tinggal tenang, kita akan diselamatkan. Karena dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatan kita. Ayat ini sebenarnya sedang mengajarkan kepada kita sebuah sikap iman yang sangat penting ketika kita berhadapan dengan keadaan yang tidak mudah. Banyaknya badai kehidupan yang kita hadapi seringkali membuat kita tidak mampu lagi menjalani kehidupan ini. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa saat kita tetap tenang dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan menjadi kuat. Tenang dan bertahanlah. Tenang artinya menjaga diri kita tetap terkontrol dan dalam kendali yang baik. Tidak melakukan hal-hal yang ceroboh dan negatif. Tidak khawatir yang berlebihan. Agar kita tetap fokus kepada Tuhan dan dapat mengambil keputusan yang benar dan bijak. Kita harus menyadari bahwa badai kehidupan tidak selalu dapat kita hindari. Ada masa ketika masalah datang tanpa kita undang. Ada kabar yang tiba-tiba mengubah keadaan. Ada pergumulan keluarga yang membuat hati terasa berat. Ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Ada pekerjaan yang tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Ada doa yang belum mendapatkan jawaban. Bahkan ada saat-saat ketika kita merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi keadaan seolah-olah tidak juga berubah. Dalam kondisi seperti ini, sangat mudah bagi hati kita untuk menjadi gelisah dan pikiran kita dipenuhi berbagai macam kekhawatiran. Kita mulai bertanya, sampai kapan Tuhan? Mengapa ini terjadi? Apakah Tuhan masih menolong saya? Apakah Tuhan masih mendengarkan doaku? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini dapat muncul karena kita adalah manusia yang terbatas. Namun, jangan sampai pertanyaan dan kekhawatiran ini membuat kita mengambil keputusan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Ketika badai datang, jangan mengambil keputusan besar hanya karena sedang panik. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan hanya karena hati sedang terluka. Jangan menyerah hanya karena pertolongan Tuhan belum terlihat. Jangan meninggalkan Tuhan hanya karena keadaan belum berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetaplah tenang dan tetaplah percaya. Tenang bukan berarti kita tidak menangis, bukan berarti kita tidak merasa sedih, dan bukan berarti kita harus berpura-pura kuat. Kita boleh menangis, kita boleh mengakui bahwa kita sedang lelah. Kita boleh datang kepada Tuhan dengan segala kelemahan kita. Tetapi setelah itu tetaplah percaya
bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Ketika kita tidak tahu harus berbuat apa, Tuhan yang tahu. Ketika kita tidak melihat jalan keluar, Tuhan tahu jalan yang terbaik untuk kita. Ketika kekuatan kita habis, Tuhan sanggup memberikan kekuatan yang baru. Karena itu, jangan biarkan badai menentukan arah hidup kita. Biarlah Tuhan yang menentukan arah langkah kita. Mungkin hari ini kita belum melihat perubahan, tetapi tetaplah setia. Mungkin hari ini doa kita belum dijawab, tetapi tetaplah berdoa. Mungkin hari ini kita belum memahami maksud Tuhan dalam hidup kita, tetapi tetaplah percaya. Sebab seringkali kekuatan terbesar bukanlah ketika kita berhasil mengendalikan keadaan, melainkan ketika kita mampu menyerahkan kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita melewati semuanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Nantikanlah Tuhan Allah Bapa kita dengan setia. Sebab orang yang menantikan Tuhan dengan setia akan mendapatkan kekuatan baru setiap hari. Sehingga kita akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Sehingga walaupun menghadapi gelombang kehidupan yang dahsyat, kita tidak akan pernah tenggelam. Untuk itu, jadilah tenang dan percaya kepada Tuhan, sebab inilah kekuatan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus dan kekal, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar bertobat, tinggal diam, tetap tenang dan percaya kepada-Mu Tuhan. Kami mengakui bahwa seringkali kami menjadi gelisah ketika menghadapi persoalan, terburu-buru mengambil keputusan, bahkan mencoba mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ampunilah kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kami. Pada hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Berkati umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berkati dalam setiap saat, tempat dan kondisi hidup umat-umat-Mu Tuhan, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang telah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini Tuhan sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan. Hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami
pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.